Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma min mu'minin yahzanu bi mautil alim illa kataballahu ta'ala lahu thawab alfi alimin wa alfa syahid. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata atau bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin yahzanu bi mautin alim, tidak seorang pun daripada orang mukmin yahzanu bi mautin alim, bersedih atas kematian seorang alim, illa kataballahu ta'ala lahu thawab alfin alimin wa alfi syahid, kecuali Allah Ta'ala menetapkan untuknya pahala 1000 orang alim dan 1000 pahlawan syahid. Arti dari hadis ini bahwasannya ketika ada seorang yang alim itu meninggal, maka sepatutnya kita meneladani beliau, meneladani mereka para ulama, karena kematian seorang alim itu seperti halnya hilangnya paku yang ada di dalam bumi. Sehingga ketika paku itu sudah hilang, meninggal, diambil lagi oleh Allah, maka kekuatan daripada bumi ini akan semakin goyah. Oleh karenanya ketika seseorang itu tidak bersedih ketika ada seseorang yang mati, artinya ulama yang meninggal, maka orang tersebut merupakan orang yang munafik. Patutnya bersedih dan mendoakan orang yang alim ketika meninggal dunia. Wa kadza qala alaihi salatu wassalam, mautul alimi mautul alam. Dan diceritakan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya matinya seseorang yang alim itu adalah kematian daripada alam semesta. Wa fil kawasi, dan dalam kitab Al-Kawasi, man sata mamro'an min ahlil ilmi bi kalimatil jima'i yakfur, barang siapa mengecam seorang alim atau berkata-kata jorok kepada seorang alim dengan kata-kata jima, maka kafirlah ia. Itu saking mulianya seorang yang alim sampai ketika orang mengatakan mencemooh seorang alim atau ulama dengan kata jima atau hal-hal yang jelek tersebut, maka kafirlah dia. Watatlukum ra'atuhu tolakon ba'inan, sedangkan istrinya tertalak dengan talak bain, yang mana talak bain merupakan talak yang dikeluarkan oleh suaminya kepada istrinya setelah keluar dari masa iddahnya. Artinya seorang yang telah ditalak bain maka tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Inda Muhammadin wa inda ahlil fiqh, demikian menurut Imam Muhammad dan menurut ahli fikih lainnya. Wa qala sadru sahidu fi fatawa badi'iddin, dan menurut ahli fikih maksudnya sementara itu asyadru asyahid berkata dalam kitab fatawa badi'uddin bahwasannya manis takhaffa bil alimi yakfur, barang siapa yang meremehkan seorang alim maka kafirlah ia. Watatlukum ra'atuhu ba'inan, sedangkan istrinya tertalak secara bain. Tidak boleh kita mengejek seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu ulama. Kita berbeda pendapat dengan beliau, ya cukup kita tahu bahwasannya itu adalah referensi bagi kita, bahwasannya ada hukum yang lain selain apa yang kita ketahui. Sehingga untuk menjaga kehormatan para ulama, kita persepsikan bahwasannya perbedaan di antara ulama itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nabi pernah bersabda bahwasannya diprediksi oleh Nabi jauh-jauh sebelumnya,
Akan tiba suatu masa pada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan para fuqaha. Mereka sekarang lebih mementingkan, lebih memilih seseorang yang bisa memainkan retorikanya, memainkan lidahnya agar yang bisa mempengaruhi para jamaahnya. Mereka tidak percaya lagi kepada ulama-ulama pesantren karena dianggapnya oleh orang-orang masa sekarang ulama pesantren itu, maka jika sekarang orang itu lebih condong kepada ulama yang hanya pintar memainkan lidahnya tapi ilmunya itu nol, seperti halnya ya seperti kita tahu banyak sekali ulama-ulama yang baru bisa booming di media sosial karena dia bisa memainkan lidahnya, bisa mempengaruhi orang secara cepat dengan fakta-fakta yang terjadi. Bahkan ulama yang memang benar-benar ulama seperti ulama pesantren itu lebih banyak disingkirkan oleh orang zaman sekarang karena mereka menganggap bahwasannya ulama zaman sekarang itu tidak sensitif terhadap fakta yang ada, artinya tidak terlalu peka. Padahal ulama-ulama yang benar, yang benar-benar ulama, mereka itu memikirkan ketika dikasih satu masalah, dipikirkan secara dalam bagaimana memecahkan solusi tanpa menimbulkan efek doruri, efek mudarat kepada hal-hal yang lainnya. Jadi bukannya kurang sensitif, akan tapi pemikiran dan penghayatan atau kontemplasi daripada ulama yang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi itu ketika diberi masalah maka mereka akan mencari solusi yang memang benar-benar terbaik. Maka ketika seseorang itu meremehkan atau lari terhadap ulama dan para fuqaha yang sebenarnya, fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasati baliyat, maka Allah ta'ala mencobai mereka dengan 3 macam cobaan. Ulaha yarfa'ul barakat minal kasbihim, Allah menghilangkan, yang pertama Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Wasaniyatu yusallitu wa ta'ala alaihim sultanan dhaliman, yang kedua Allah menguasakan atau memberikan kepada mereka seorang raja yang zalim. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanan, yang ketiga mereka keluar dari dunia tanpa iman. Kadza fi Mukasyafatil Asrar, ini merupakan pendapat dari kitab Mukasyafatil Asrar. Wa ruwiya anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala idza kana yaumul qiyamah, dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika datangnya hari kiamat, yu'ta bi arbati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabil wal azab, maka didatangkanlah 4 orang di sisi pintu surga tanpa mengalih hisab dan azab. Siapa orang itu? Al-awwalul alimul ladzi amila bi ilmihi, yang pertama orang yang tidak kena hisab ketika nanti di akhirat adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Wasani al-hajjul ladzi hajjaja bi ghairi amali bil fasad, yang kedua haji yang menunaikan hajinya tanpa melakukan kerusakan. Semua kewajiban dan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah ketika haji itu telah dilakukan dan tidak menimbulkan hal-hal yang merusak, artinya menimbulkan sesuatu hal negatif di sananya. Wasalisu asyhadul ladzi qutila fil ma'rakah, yang ketiga adalah pahlawan syahid atau orang yang mati syahid yang mana dia itu terbunuh di medan perang. Warabi'u asyakhiyul ladzi iktasaba malan halala, yang keempat dermawan yang mencari harta yang halal. Wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riya, dan mereka itu membelanjakan hasil daripada usahanya di jalan Allah tanpa adanya riya. Jadi mereka itu sudah dermawan, usahanya besar, jadi diberikan, disodakohkan kepada fakir miskin tanpa ada riya sekalipun. Jadi itu orang yang keempat. Fayunazi'u ba'duhum ba'dan lidukhulil jannah, mereka berebut satu sama lainnya untuk memasuki surga terlebih dahulu. Al-awwalan fayursilullahu ta'ala Jabra'ila liyahkuma bainahum, maka Allah Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk mengadili mereka, keempatnya itu.
karena dia berdesak-desakan. Yang pertama dia mengajukan dirinya, saya ini alim, mengamalkan ilmu saya itu haji, saya tanpa mengalukan kerusakan. Yang ketiga, saya itu mati syahid, membunuh karena membela agama Allah. Yang keempat, saya itu sering sedekah, jadi saya yang beramal. Jadi Allah mengutus malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril fayas'alu awalan syahida fayaqulu lahu ma amilta fid dunya. Kemudian malaikat Jibril menanyakan kepada pahlawan syahid. Kata Jibril, apakah yang telah engkau lakukan di dunia? Wa anta turidu dukhulal jannah awalan, sehingga kau ingin masuk surga terlebih dahulu. Fayaqulu qataltu fil ma'rakati liridhallahi ta'ala. Maka dia menjawab, aku telah terbunuh di medan perang demi keridhaan Allah. Fayaqulu mimman sami'ta sawabas syahid. Kemudian Jibril menanyakan kembali, dari siapakah kamu mendengar pahala seorang yang mati syahid? Fayaqulu minal ulama. Dia menjawab, dari para ulama. Kemudian dia menjawab, si mati syahid itu dari para ulama. Jibril berkata lagi, fayaqulu fadil adaba la taqaddam ala muallimika. Kemudian menanyakan kepada si mati syahid, orang yang syahid itu, perihalalah kesopanan, la taqaddam ala muallimika, janganlah engkau mendahului guru, karena kau tahu kamu itu mati syahid dari ulama, ya maka kau harus mendahulukan para ulama. Summa yarfa'ur ra'sahu ilal hajj. Kemudian Jibril memalingkan kepalanya kepada orang yang telah haji, dan dia pun menjawab, fayaqulu misla dzalik, seperti tadi. Tsumma ila syakhi fayaqulu misla dzalik. Kemudian Jibril berpaling pula kepada si dermawan. Dermawan, dan dia pun menjawab seperti tadi. Lanjut. Akhirnya orang alim itu berkata, summa yuqalul alim ilahi ma hasultul ilma illa bisa khawatis syakhi wa bisyabab bi ihsanih. Orang alim itu berkata, Tuhanku, tiadalah aku memperoleh ilmu selain dengan kedermawanan dari orang yang dermawan itu, dan dengan sebab kebajikannya. Fayaqulullahu azza wa jalla sadaqal alim. Sehingga Allah berfirman, benarlah orang alim itu. Hai Ridwan, ya Ridwan, ifta abwabal jannah hatta yadkhula syakhiyul jannah wa huwa la iba'dah. Wahai Ridwan, bukanlah pintu-pintu surga sehingga orang yang dermawan itu masuk ke surga, sedang mereka itu masuk sebelahnya. Jadi orang yang sedekah kepada orang alim ini akan masuk surga terlebih dahulu daripada seorang ulama, daripada orang yang mati syahid, kemudian orang yang haji tanpa melakukan kerusakan. Karena mereka ditanyai dulu oleh Jibril pertama, tahu dari ulama pahala ini. Kemudian si mati syahid tahu daripada ulama, yang haji tahu dari ulama. Masih dermawan menjawab seperti itu. Kemudian si ulama ditanyai, betul ya Jibril, bahwasannya saya itu memperoleh ilmu karena Allah, tapi dibantu oleh orang yang dermawan yang menyumbangku. Maka disuruhlah Allah malaikat Ridwan, hei Ridwan, bukakan pintu untuk orang yang dermawan yang membantu para ulama dalam dakwahnya. Hal ini diceritakan wa kadza Mishkatul Anwar, dalam kitab Mishkatul Anwar. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Nabi bersabda bahwasanya keutamaan seorang alim atas orang biasa, atas hamba biasa, kafadli 'ala adnakum, adalah seperti keutamaan atas orang yang terendah antara kamu. Wa kadza auhallahu ta'ala Ibrahim alaihi salatu wasalam, ana alimun uhibbu aliman. Allah Ta'ala juga pernah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasannya aku maha berpengetahuan, dan aku pula menyukai orang yang memiliki ilmu, yang berpengetahuan pula. Wa qala al-Hasan rahmatullahi alaihi al-midad. Wa qala al-Hasan rahmatullahi alaihi midadul ulama yuzanu yaumal qiyamati bidami syuhada. Sedangkan Hasan rahmatullahi alaihi berkata, tinta para ulama itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat dengan darah para syuhada. Kemudian apa yang terjadi? Fayatarajjahu midadul ulama'i ala dami syuhada. Ternyata tinta para ulama itu lebih berat daripada
darah para syuhada. Wa qad qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, kuna aliman au muta'alliman au sami'an. Nabi juga pernah bersabda, jadilah kamu orang alim atau pelajar atau pendengar, wala takun robi'an fatahlika, dan janganlah kamu menjadi orang yang keempat sehingga kamu binasa. Maksudnya apa orang keempat? Orang keempat itu orang yang merendahkan. Ketika ada orang berbicara, dia merendahkan, tidak mau mendengar, tidak mau belajar, dan tidak mau menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau orang alim. Maka orang tersebut diriwayatkan dia akan binasa. Binasa dari apa? Binasa dari penyakit hatinya. Penyakit hatinya maka mati hatinya. Qila ya Rasulullah ayyul a'mal afdol. Ya Rasulullah, sesungguhnya apa sih amal yang paling afdol itu? Ditanya Rasulullah. Faqala al-ilmu billah. Maka beliau menjawab adalah mengenal Allah. Ya, Rasulullah menjawab, maka mengenal Allah. Lianna qalilal amali yanfa'ul ma'al ilm. Karena amal yang sedikit disertai dengan ilmu akan bermanfaat. Wa inna katsirul amali la yanfa'u ma'al jahli. Sedangkan amal yang banyak yang disertai kebodohan, artinya dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, tidaklah berguna. Fa ulima min hadza annal ilma asyrafu jawharon minal ibadah. Dengan demikian diketahui bahwasannya ilmu itu pada asalnya lebih mulia daripada ibadat. Walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilm. Dan kalau tidak, niscaya ilmunya itu akan menjadi debu dan berserakan. Wa illa lakanal ilmu haba'an mansura, itu menjadi debu yang berserakan. Wa qala an-nadhru ila wajhil alimi ibadatun. Melihat wajah seorang alim saja ibadah. Bagaimana mungkin kita bisa merendahkan seorang ulama, orang yang memiliki ilmu? Sudah tanda-tanda akhir zaman seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlati fi juhriha wal huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Dan disabdakan pula bahwasanya Rasulullah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk bumi dan langit, hingga hatta namlah, hingga semut, fi hujriha, dalam liangnya, wal huti fil bahri, dan ikan-ikan yang ada di laut, la yusalluna ala muallim, mendoakan orang yang mengajar kebaikan, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan ilmunya. Ala muallimin an-nasi khairan, yang mana mereka itu memberikan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada sama orang, kepada sama manusia tanpa mengharapkan embel-embel apapun. Karena orang yang mengajar ilmu agama itu tidak boleh kita menarget harga segini, akan tapi ketika kita diberi sedekah oleh orang yang memang diajari oleh kita, kita harus menerima. Ketika diberi itu diterima, akan tapi kita tidak boleh menargetkan berapa harga setiap pengajarannya. Karena sesungguhnya ketika orang memberi itu, mereka itu sudah diperintah atau secara tidak langsung Allah yang memberi kita rezeki tersebut, tapi melalui perantara orang yang kita ajari atau orang tua dari orang yang kita ajari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.